آله تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Baik, kita mulai pembelajaran kita dari Mutammimah Al-Ajrumiyah di hari ini. Sekarang masuk di pembahasan Babul I'rab. Bab pembahasan tentang i'rab. Penulis beliau berkata, al-i'rabu tagyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafzan aw takdiran. Ini masih sama dengan matan al-ajrumiyah. I'rab itu adalah perubahan akhir kata dikarenakan perbedaan amil yang masuk padanya. Lafaz maksudnya perubahannya tertulis atau perubahannya takdir, perubahannya tidak tertulis. Perubahan tidak tertulis. Jelas ya? Ini yang disebutkan oleh beliau berkaitan dengan definisi i'rab. Kalau sebagian ulama itu ketika menjelaskan perubahan akhir kata, mereka bilang yang dimaksudkan bukan akhirnya, tapi ahwal, keadaan akhir. Misalnya dari Zaid, keadaan akhirnya dhammah, dun, berubah menjadi fathah, Zaidan, atau berubah menjadi kasrah, Zaidin. Ya, mereka bilang kalau akhir kata tidak berubah. Akhir kata tetap dal. Akhir kata tetap dal. Tapi harokat pada Zaid itu yang berubah-berubah. Jelas ya? Ini yang disebutkan oleh penulis. Kemudian wa aqsamuhu arba'atun. Pembagiannya ada 4. Bagian i'rab. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Rafa, nasab, khafad dan jazm. Falil asma'i min dhalik, untuk isim, khusus isim adalah ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. 3 saja. Isim itu hanya bisa ada padanya rafa atau nasab atau khafd dan tidak ada jazm padanya. Sedangkan fi'il itu 3 juga. Kata beliau walil af'ali min dzalik ar-raf'u wan nasbu wal jazmu 3. Wala khafdha fiha, dan tidak ada jer pada isim, pada fi'il. Tidak ada jer pada fi'il. Dan semua ini rafa, nasab, jer dan jazm sudah berlalu di kitab dasar, bahwasanya dia itu hanyalah nama dari perubahan. Kalau kita mau bahasakan dengan mudah, i'rab itu artinya perubahan. I'rab itu artinya perubahan. Iya, dan i'rab itu ada 4. Yang pertama rafa, yang kedua nasab, yang ketiga jer, yang keempat jazm. Ini nama-namanya saja. Ya. Perubahan rafa itu tandanya dhammah.
Ya, ditandai dengan dhammah. Kalau nasab ditandai dengan fathah. Kalau jer ditandai dengan kasrah. Dan jazm ditandai dengan sukun. Ya, adapun rafa, nasab, jer, jazm itu nama-namanya saja. Kata yang bisa berubah itu dinamai dengan kata yang mu'rab. Ya, kata yang bisa berubah. Kata yang bisa berubah dinamai dengan mu'rab. Kata yang ada padanya dhammah, ada perubahan rafa, dinamai dengan marfu. Kata yang ada padanya perubahan nasab dinamai mansub. Kata yang ada perubahan jer dinamai majrur. Sedangkan kata yang ada jazm dinamai majzum. Ini nama-namanya ya. Ini nama-namanya. Jadi rafa itu nama perubahannya, tandanya dhammah. Kalau ada kata yang akhirannya dhammah seperti Zaidun, ya maka Zaid marfu, sedangkan dhammahnya itu tanda rafa. Dhammahnya itu tanda rafa. Demikian pula kalau Zaidan, ya maka Zaidan ini mansub, Zaid mansub, adapun fathah tanda nasab. Zaidin kita bilang majrur. Yang mana yang majrur? Zaid majrur. Karena pembahasannya tentang kata. Tapi kalau kita ditanya tentang harokatnya, kenapa harokatnya kasrah? Ya, karena jer. Itu perubahan jer di situ. Demikian pula kalau majzum, misalnya lam yaktub majzum. Ya, yang majzum adalah yaktub. Sedangkan sukun itu tanda jazm. Dibedakan itu ya. Kemudian berikutnya, beliau lengkapi dari pembahasan matan al-jurmiyah. Kata beliau, wal bina, adapun al-bina, al-bina itu luzumu awakhiril kalimi harakatan au sukunan. Ya. Tetapnya akhir kata pada satu harokat. Harokat itu ada tiga. Ada tiga. Ya, fathah, dhammah, kasrah. Au sukunan atau sukun. Atau sukun. Ya, wa anwa'uhu arba'ah, dan jenis-jenis bina mabni, bina itu tetapnya keadaan akhir suatu kata, dan dia terbagi empat. Ada yang tetap di atas dhammah, dhammun maksudnya dhammah. Ada yang tetap di atas fathun, maksudnya fathah. Ada yang tetap di atas kasrun, yakni kasrah. Ada yang tetap di atas sukunun, ya sukun. Jelas ya? Kemudian beliau jelaskan wal ismu, sedangkan isim itu dorban, ada dua jenis. Yang pertama mu'rab, ada yang mu'rab bisa berubah, wa huwal aslu, dan ini asalnya. Wa huwa yaitu ma taghayyara akhiruhu, isim yang berubah akhirnya. Sudah berlalu tadi, maksudnya keadaan akhirnya. Bisababil awamilid dakhilati alaihi, disebabkan karena ada amil yang masuk padanya. Imma lafzan, entah itu perubahannya nampak, ka Zaidin wa Amr, seperti Zaid dan Amr. Wa imma takdiran, atau secara takdir, nahwu Musa
Musa. Kalau dia marfu, Musa. Kalau dia mansub, Musa. Kalau dia majrur, Musa. Sama. Tapi ada harokat yang berubah-berubah pada alif secara tidak tertulis. Kalau dia marfu, Musa U di situ. Kalau dia mansub, Musa A. Kalau dia majrur, Musa I. Tapi tidak ditulis. Tidak ditulis. Wal fata, demikian pula al fata. Wa mabniyun. Jenis yang kedua ada isim mabni. Wa huwal far'u. Ini cabang. Cabang maksudnya ya, bukan asal. Asalnya isim tidak mabni. Asalnya isim itu tidak mabni. Wa huwa ma la yataghayyaru akhiruhu. Dia adalah isim yang tidak berubah akhirnya bisababil awamilid dakhilati alaihi, meskipun ada sebab amil yang masuk padanya. Ada penasab, ada penjer, jelas ya? Misalnya dia jadi maf'ul tetap, jadi fa'il tetap, atau kemasukan huruf jer tetap tidak berubah. Kal mutmarat, seperti dhamir. Huwa akan selalu huwa. Wa asma'i syart, isim-isim syarat. Ya, wa asma'il istifham, demikian pula isim-isim istifham. Wa asma'il isyarah, demikian pula isim-isim isyarah. Wa asma'il af'al, demikian pula isim-isim fi'il. Isim-isim fi'il. Apa maksudnya isim fi'il? Ya, maksudnya adalah isim tapi maknanya seperti fi'il. Contohnya misalnya soh. Soh itu isim fi'il amr. Karena maknanya adalah seperti fi'il amr uskut. Diamlah. Soh, uskut. Nah, itu sama. Dan soh bukan fi'il amr karena tidak bisa menerima ya. Tidak bisa kita bilang sohi. Tidak bisa sohi. Paham ya? Beda uskut. Uskut bisa. Uskuti. Maka dia fi'il amr. Kalau soh, dia hanya bermakna fi'il amr tapi tidak bisa menerima ya. Mu'annas mukhatabah. Wa asma'il mausulat. Demikian pula isim-isim mausul. Faminhu ma yubna ala sukun. Maka di antara isim-isim mabni itu ada yang mabni dengan sukun. Seperti kam. Selalu sukun. Wa minhu, di antaranya juga isim-isim tersebut ada yang mabni yubna 'alal fathi, mabni di atas fathah. Ka aina, seperti aina. Jelas ya? Seperti aina. Wa minhu ma yubna 'alal kasri. Di antaranya juga ada yang mabni dengan kasrah. Ya. Mabni dengan kasrah. Seperti amsi. Kalau artinya kemarinnya. Ya. Tapi kalau artinya kemarin. Tahu apa bedanya kemarin sama kemarin? Hah? Tahu bedanya? Ya, kalau kemarin pas. Misalnya kemarin hari apa? Hah? Ahad. Iya, kemarin hari Ahad. Itu kemarin mabni amsi. Tapi kalau kemarin
waktu hari Jumat, nah, maka dia tidak mabni. Tidak mabni. Paham ya? Bahkan dia jadinya ya di fathah. Jadinya apa? Di fathah. Amsa. Iya, kemarinnya orang Jawa. Iya, Mas. Nah, kemarinnya orang Jawa itu kadang, kemarin saya beli di ini, padahal 1 tahun yang lalu. Jelas ya? Nah, itu amsi. Jadi kalau dia bermakna kemarin, baru dia mabni. Baik. Wa minhu diantaranya juga ma yubna 'ala dhamm, ada yang mabni di atas dhammah. Ka haitsu, seperti haitsu. Wal aslu fil mabni an yubna 'ala sukun. Tapi pada dasarnya mabni itu di atas sukun. Itu dasarnya, asalnya. Mabni di atas sukun. Ya, makanya kebanyakan yang mabni dalam bahasa Arab itu sukun. Kebanyakan yang mabni itu sukun. Kemudian kata beliau itu isimnya, sekarang fi'il. Wal fi'lu darban, dan fi'il juga ada 2 jenisnya. Mabniyun wa huwal aslu. Ada yang fi'il mabni dan ini asalnya. Wa mu'rabun, dan ada yang mu'rab, wa huwal far'u, dan ini cabang. Wal mabniyu naw'an, yang mabni ada 2. Mabni, fi'il mabni 2 ji. Yang pertama, al-fi'lul madhi, adalah fi'il madhi. Wa bina'uhu, fi'il madhi itu mabni alal fathi, di atas fathah. Ya, kataba, syariba. Jelas ya? Demikian pula kabura. Ya, tarjama, fa'lala, fi'il madhi. Af'ala, semua fi'il madhi. Lihat mekik wazan yang 22, pasti pertamanya, pasti akhirannya fathah. Cukup dilihat akhirannya. Illa, kecuali idza tasala bihi wawul jamaah, kalau bersambung dengan waw jamaah, fayudhammu, maka didommah. Darabu, katabu, syaribu, kaburu, tarjamu. Jelas ya? Awit tasala bihi dhamir raf'in mutaharrik, atau kalau bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir rafa' mutaharrik itu dimulai dari hunna. Hunna, kemudian anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jelas ya? Mulai dari hunna sampai nahnu. Itu dhamir rafa' mutaharrik. Dipahami? Dhamir rafa' mutaharrik. Mulai dari hunna. Iya. Fayusakkanu, maka disukun. Contoh, dorabtu, dorabna. Dipahami? Ini kalau bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Sama juga katabna. Katabna, katabta. Iya, coba kasih hunna. Katabna, kemudian katabta. Iya, katabta. Lihat saja baknya. Katabta, katabtuma, katabtum, katabti. Ya, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Sukun selalu baknya. Sukun baknya.
Demikian seterusnya. Kemudian yang kedua yang mabni, wasani fi'lul amr adalah fi'il amr. Wa bina'uhu 'ala sukun. Fil amr itu selalu disukun. Contoh idrib, idribna, uktub, uktubna, illa kecuali idza tasala bihi dhamiru tasniyah. Kalau bersambung padanya dhamir dua, maksudnya alif. Au dhamiru jam'in mudzakkarin, atau dhamir jamak mudzakkar, maksudnya waw. Iya, au dhamirul muannatsatil mukhatabah, atau dhamir muannatsatil mukhatabah, maksudnya ya. Jelas ya? Fa'ala hadfin nun, maka dia mabni. Kita bilang mabninya apa? Mabninya hapus nun. Dia mabni dengan penghapusan nun. Idriba mabni dengan penghapusan nun. Bukan ba-nya dilihat fathah, enggak. Tapi asalnya ada nun, dah. Tadribani, idriba, tadribuna, idribu, tadribina, idribi. Paham? Asalnya ada nun dihapus. Nahu idriba, wa idribu, wa idribi, wa illal mu'tal. Ya, kecuali maksudnya tidak mabni di atas sukun. Kan semua mabni di atas sukun. Kecuali fi'il mu'tal, fa'ala hadfi harfil illa, mabninya dengan penghapusan huruf illa. Kalau kita mau mudah ini, bahasanya satu. Iya. Bina'uhu ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Mabninya fi'il amr itu di atas ma yujzamu bihi. Mudhari'uhu. Ya, mabninya dia itu dengan dijazmnya fi'il mudhari'nya pakai apa? Idrib. Ini kan memang kalau dijazm pakai sukun, mabni di atas sukun. Ya, idriba, idribu. Itu mudhari'nya kalau dijazm pakai penghapusan nun, maka mabni di atas penghapusan nun. Ya, ikhsya. Asalnya kan takhsya fi'il mudhari'nya. Dijazm dengan penghapusan huruf illah, maka mabni dengan penghapusan huruf illah. Paham? Ringkasnya ini. Fi'il amr mabni itu dengan tanda jazmnya fi'il mudhari'nya. Karena fi'il amr asalnya fi'il mudhari. Dipahami? Itu ringkasnya. Cukup dulu. Ada pertanyaan? Sisa fi'il yang mu'rab. Tafadhal, ada pertanyaan? Aman, Ustaz. Atau jelas ini? Masih jelas-jelas ya? Aman. Baik, insyaallah besok kita lanjut lagi. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.